Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Anak Rantau Official. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang berpihak kepada rakyat Indonesia. Dari konten-konten kita kemarin sudah kita bicarakan bahwa lembaga survei adalah hama demokrasi. Hari ini juga yang membuat heboh, ternyata terbongkar juga bahwa lembaga survei bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Apakah kita masih yakin, masih percaya bahwa lembaga survei itu netral? Apakah kita masih yakin dan percaya bahwa lembaga survei itu murni, benar-benar survei yang hasilnya yang diharapkan masyarakat, kenyataan yang ada di masyarakat? Sekarang terbongkar sudah bahwa lembaga survei bertemu, dikumpulkan sama Presiden Jokowi di Istana Negara. Ini kita kutip dari Suara Nasional. Terbongkar ada pertemuan pemilik lembaga survei dengan Jokowi di istana. Beberapa pemilik lembaga survei dipanggil Presiden Jokowi di istana pada September 2022. Pertemuan itu dibenarkan oleh Eksekutif Direktur Carta Politika Yunarto, yang mana orang-orang ini selama ini mendukung Ahok, Ganjar, dan Jokowi. Jokowi ingin tahu data survei terakhir di kami seperti apa. Kita tahu Presiden Jokowi adalah bukan petinggi partai politik, tapi dia adalah Presiden Republik Indonesia. Biasanya yang bertemu lembaga survei adalah partai-partai politik. Ini malah mengumpuli lembaga-lembaga survei. Tapi Jokowi itu fokus utama adalah kepuasan publik. Supaya lalu efeknya secara elektoral seperti apa? Terus siapa saja yang naik elektabilitasnya? Imbu dikutip dari Detik. Masih percayakah kita dengan lembaga survei yang hanya Jokowi menanyakan tentang tingkat kepuasan terhadap pemerintahan, nanya tentang elektabilitas siapa yang naik, calon yang diusung nantinya? Hajar lembaga-lembaga survei itu, hasil dari lembaga survei itu Ganjar Pranowo selalu di atas, sama Prabowo selalu di atas, karena itu orang Jokowi juga di istana. Jokowi memanggil beberapa pemilik lembaga survei untuk menanyakan elektabilitas Puan Maharani. Jokowi katanya kata sumber ini menanyakan kemungkinan elektabilitas Puan naik sampai 12,5% pada akhir tahun. Waduh. Apa mungkin elektabilitas Puan bisa naik sampai 12,5% sampai akhir tahun? Di lembaga survei ini sudah menggambarkan bahwa elektabilitas Puan sampai akhir tahun 12,5%. Sekarang kepentingan Pak Jokowi apa? Tentang calon-calon yang bakal jadi presiden di 2024. Kepentingannya Pak Jokowi apa di sana? Berarti selama ini Pak Jokowi tidak menunjukkan bahwa dia sifat negarawan, bukan negarawan sejati. Kenapa Pak Jokowi ini tidak fokus saya tentang pemerintahan sekarang?
tentang kebijakan keberlangsungan pemerintahan hari ini. Banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Kenapa Pak Jokowi nggak fokus ke situ aja? Kenapa Pak Jokowi sibuk-sibuk untuk mengurusi lembaga survei, nanya-nanya tentang elektabilitas Puan Maharani, ya. Berarti ada kemungkinan bahwa Pak Jokowi memang berambisi untuk melanggengkan atau meneruskan kekuasaan ini dari pihak kekuasaan. Semuanya bilang nggak mungkin, jangan 12,5%, 5% saja nggak mungkin, ungkap dikutip Detik. Pada 31 Mei 2018, Presiden Jokowi pernah mengumpulkan pengamat politik dan lembaga survei di Istana Merdeka. Pertemuan tadi lebih pada masukan pengamat politik junior dan senior. Siapa pengamatnya di sini nggak ada diberitakan orang-orang siapa. Apa aja kondisi terkini, problem yang harus diberesin yang sifatnya aktual atau sistem. Kata Direktur Eksekutif Catra Politika Indonesia Yuniarto Wijaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menurut Yunarto, selama pertemuan Jokowi hanya menjawab pertanyaan pengamat politik dan pengurus lembaga, sementara pengamat politik senior lebih banyak memberikan masukan terkait efektivitas hubungan lembaga parlemen dengan kepresidenan. Ya, itu beritanya. Sahabat-sahabatku, masihkah kita percaya dengan elektabilitas yang digadang-gadangkan, yang dikeluarkan oleh partai politik? Ganjar Pranowo selalu di atas, bergantian dengan Prabowo Subianto. Sementara fakta di lapangan menyatakan dukungan masyarakat di berbagai wilayah lebih cenderung ke Pak Anies Rashid Baswedan. Jangan kita terpengaruh oleh opini-opini lembaga survei. Makanya timbullah persepsi publik bahwa lembaga survei itu adalah hama demokrasi. Tetap semangat sahabat-sahabatku, tetap berjuang. Kita sudah lihat bagaimana kecenderungan presiden untuk bagaimana melanggengkan kekuasaannya ke depan. Oke sahabat-sahabatku, tetap kita optimis, tetap kita semangat, tetap memilih pemimpin yang adil dan amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.